Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami yang beranggotakan Francis Septiani Anjali, Deti Aprilia Latifa, Rani Septi Oktaviani, Nabila Salsabila Nurhabibah, dan Gita Siti Nurfadilah yang berasal dari jurusan Kesehatan Masyarakat, kelas C, Universitas Siliwangi. Kami akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan bab 7 mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan menghubungkannya dengan kesehatan masyarakat. Materi yang pertama yaitu hakikat ilmu pengetahuan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima yang berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah science. Science berasal dari bahasa Latin scio atau scire yang juga berarti pengetahuan, sehingga ilmu itu adalah pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat, dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Pengetahuan yang dimiliki manusia menurut Suaedi 2016 antara lain pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material keduanya mempunyai perbedaan. Ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Selanjutnya, perkembangan iptek. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Perkembangan iptek yang saat ini terjadi berawal dari dunia barat dan mengakhiri masa kegelapan atau Dark Age. Lahirlah era yang disebut sejarah Renaissance dan Humanisme. Saat Renaissance, mentalitas manusia barat mempercayai kemampuan rasio yang menjadikan mereka optimis bahwa segala sesuatu dapat diketahui, diramalkan, dan dikuasai. Melalui optimisme ini, mereka selalu berpetualang untuk melakukan penelitian secara kreatif dan inovatif. Setelah ilmu pengetahuan yang terus berkembang, puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern itu yakni lahirnya revolusi industri. Revolusi industrilah sebagai cikal bakal adanya teknologi. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Pengolahan harus diimbangi dengan pelestarian. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistemik dari alam yang diolahnya, menurut Kaderi pada tahun 2015. Selanjutnya, yang kedua ada nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat, tujuan, dan demi kesejahteraan umat manusia. Iptek bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, tapi demi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, yang ketiga ada nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia, menurut Kaderi pada tahun 2015. 4. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Artinya, ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Namun, ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain serta memiliki sikap yang terbuka. Terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan dari teori lainnya menurut Kadery pada tahun 2015. Yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan dalam hubungan dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan masyarakat dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya, menurut Kadery pada tahun 2015. Urgensi kependudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Yang pertama, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu kemajuan iptek tidak selalu memberikan dampak positif. Bahkan, karena kemajuan tersebut, generasi muda mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa yang sudah tertanam sejak dulu. Sehingga, dalam pengembangan iptek harus berdasarkan Pancasila. Menurut Sastra Prateja pada tahun 2006, kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek adalah yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat. Yang kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan. Yang ketiga, iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan masyarakat. Yang keempat, prinsip demokrasi menuntut penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat. Yang kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit sehingga semakin merata. Konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu mengacu pada beberapa pemahaman. Di antaranya, yang pertama, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Yang keempat, setiap pengembangan iptek harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, kemajuan iptek menimbulkan perubahan cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif dari adanya kemajuan iptek adalah membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang, sehingga diperlukan adanya tuntunan moral untuk para ilmuwan dalam mengembangkan iptek di Indonesia. Perkembangan iptek yang didominasi oleh negara barat dengan politik global mengancam nilai-nilai khas kehidupan bangsa Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek adalah karena kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh iptek, sehingga generasi masa yang akan datang beresiko untuk rawan bencana dan benda-benda teknologi menggantikan peran nilai-nilai luhur. Gaya hidup global yang menggantikan peran nilai-nilai kearifan, sehingga dalam pengembangan iptek harus berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pada umumnya, Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama hingga era reformasi. Para penyelenggara negara hanya menyinggung keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanisme. Tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme. Akibat adanya kapitalisme menyebabkan ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis oleh Mubyarto pada tahun 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Yang kedua, globalisasi menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam perkembangan iptek, sehingga bangsa Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen dibandingkan dengan produsen. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan bangsa Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju.
Yang keempat, pragmatisme. Ada 3 ciri, yaitu yang pertama ability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil. Hubungan Pancasila dengan kesehatan masyarakat. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan keyakinan adanya Tuhan dan negara menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama sesuai kepercayaannya masing-masing. Pelaksanaan sila ini untuk kesehatan masyarakat adalah setiap layanan kesehatan tidak boleh menyimpang dari ajaran agama. Sila kemanusiaan yang adil beradab merupakan perbuatan manusia berdasarkan hati nurani yang harus sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya. Dalam kesehatan, untuk mengatasi kesenjangan masalah kesehatan yang terjadi, pemerintah melakukan berbagai upaya kebijakan. Di antaranya adalah BPJS yang dapat menjamin semua orang mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan kesehatan. Sila persatuan ke Indonesia dapat diamalkan dengan melaksanakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kesehatan bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tapi semua orang. Untuk itu, dalam pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKMB yang dilakukan berupaya menanggulangi masalah kesehatan di masyarakat, oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat. Perwujudan sila keempat dalam lingkup kesehatan dapat dilihat dari peran masyarakat yang berpartisipasi dalam berbagai pengelolaan dana desa untuk bidang kesehatan. Dilakukan musyawarah untuk menentukan lokasi penyelenggaraan bidang kesehatan dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan program yang akan dilaksanakan, serta dalam mengidentifikasi dan potensi yang ada di masyarakat yang bertujuan agar program yang dibuat sesuai dengan kondisi masalah dan perspektif masyarakat. Sila kelima mengandung perbuatan-perbuatan yang luhur mencerminkan sikap, suasana kekeluargaan, dan gotong royong. Budaya gotong royong sudah ada di masyarakat Indonesia. Dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional menggunakan prinsip gotong royong. Prinsip gotong royong ini adalah partisipasi peserta untuk mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu peserta yang sakit atau yang beresiko tinggi, seperti halnya dari dalam SDSM. Dengan demikian, prinsip gotong royong jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, untuk kesan dan pesan mata kuliah Pancasila dari kami, kesannya yaitu mata kuliah Pancasila sangat bermanfaat dan tentunya menambah wawasan, juga menjadikan acuan untuk mahasiswa yang berperan sebagai agent of change untuk meningkatkan strata kehidupan yang lebih baik sesuai dengan ideologi Pancasila. Metode pembelajaran Pancasila bersama Pak Adi pun sangat menyenangkan karena menggunakan konten YouTube yang seru serta menambah wawasan dengan diskusi pertanyaan yang diberikan teman-teman. Pesannya, semoga apa yang diajarkan dalam mata kuliah Pancasila ini bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.